$439,77 miliar dolar Amerika. Itu posisi atau sisa utang per 30 April. Kalau secara nominal, April 2020 adalah utang luar negeri terbanyak sepanjang sejarah. Hanya dari sisi laju kenaikannya sebetulnya tengah melambat. External debt dengan government debt, utang luar negeri dengan utang pemerintah. Berdasarkan ini, utang luar negeri kita bisa dikatakan lebih aman dari utang pemerintah secara rasio, ya kan? Nah, kalau yang orange ini terhadap duit yang bisa dibayar untuk dipakai membayar utang luar negeri kan cadangan devisa, nggak bisa rupiah. Sebetulnya tekanan meningkat, sudah 55,82% per 31 Maret. Jadi total utang itu sudah lebih dari separuh cadangan devisa. Utang luar negeri terbesar Indonesia itu kepada negara dicatat sebagai utang antar negara, bukan kepada negara Singapura ya. Singapuranya bisa perusahaan, bisa apapun. Itu 53,96 miliar. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment saya kali ini menyoroti publikasi terkini dari Bank Indonesia tentang utang luar negeri Indonesia. Rilisnya itu dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2026 ya. Ada siaran pers sebagaimana biasanya tiap bulan Bank Indonesia mengumumkan kondisi utang luar negeri. Ini cover dari rilis kurang lebih 3 paragraf. Lalu ada lampiran yang berupa dokumen ya sekitar 30-40 halaman. Ini edisi yang terkininya. Judulnya Statistik Utang Luar Negeri ya, edisi Juni 2026. SULNI ya, singkatan dari Statistik Utang Luar Negeri Indonesia ini adalah kerja bareng antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia. Tetapi Bank Indonesia ya lebih tertib mempublikasinya, lebih update. Sedangkan Kementerian Keuangan lebih belakangan dan tidak ada siaran persnya. Meskipun dia edisi Juni, data yang tersaji itu sampai dengan 30 April ya. Dirilis 15 Juni, datanya 1,5 bulan sebelumnya. Nah, saya analisis dari dokumen ini ditambah dengan dokumen-dokumen serupa pada tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya. Nah, maka saya bisa menggambar ini dari 97 ya. Tentu dahulu tidak pakai SULNI ya, ada info-info lain. SULNI ini ya kurang lebih selama 20 tahun terakhir. Ini adalah informasi terkini saya olah dari 97 sampai April 2026. Data-data yang lama bukan SULNI ya, memang data dari Bank Indonesia saja. Nah, ini yang terkininya adalah 439.772.000 ya. Jadi kalau dimiliarkan 439,77 miliar dolar Amerika. Itu posisi atau sisa utang per 30 April. Meskipun dia dinyatakan dalam dolar Amerika, sebetulnya tidak seluruhnya dalam bentuk dolar Amerika. Definisinya sederhana, utang luar negeri itu adalah utang penduduk Indonesia kepada non-residen atau non-penduduk. Pengertian penduduk, sebagaimana biasa kita sudah berkali-kali mengulas dalam berbagai data, itu ya bisa personal, bisa perusahaan, bisa lembaga, bisa pemerintah, bisa bank sentral. Jadi pokoknya adalah yang dianggap sebagai penduduk Indonesia, berbadan hukum Indonesia. Jadi posisi utang kita 439,77 miliar dolar. Jadi perlu saya ingatkan ini ya, beberapa netizen sampai sekarang masih suka confuse, udah komentarnya seolah-olah ini utang pemerintah. Bukan ya, ini utang luar negeri Indonesia sebagai sebuah negara. Jadi seluruh komponennya, tidak hanya pemerintah. Pemerintah bagian dari itu. Dan jangan lupa, utang pemerintah tidak hanya kepada pihak luar negeri, juga kepada pihak dalam negeri. Datanya beda ya. Kalau utang luar negeri itu ada utang luar negeri pemerintah, ada utang luar negeri Bank Indonesia sebagai bank sentral, ada utang luar negeri swasta. 3 nih komponennya. Nah, sementara utang pemerintah itu tidak hanya utang luar negeri, dia ada utang dalam negeri pemerintah. Pengertian dalam dan luar negeri itu adalah kepada siapa berutangnya. Kalau kepada luar negeri, kepada non-penduduk ya utang luar negeri, kalau kepada domestik ya utang dalam negeri. Jadi mudah-mudahan ini tidak terulang ya ini komentarnya. Jadi beda ya, ini utang luar negeri external debt. Kalau pemerintah itu ya bisa general government debt, bisa central government debt. Kalau disebut government debt biasanya merujuk kepada central government.
Itu ya, secara nominal saja ini. Jadi ada tren kita setelah 97 sampai 2005 sebenarnya relatif stagnan ya, naik turun tapi tidak besar. Lalu 2005 sampai dengan 2015 itu cukup tajam kenaikannya, berlanjut 2015 sampai 2020. Hampir sama itu slope-nya. Kalau dipresentasikan kenaikan tiap tahunnya serupa. Nah, melambat setelah COVID ya, bahkan sempat turun tuh tanda biru. Dan belakangan ini beberapa tahun terakhir kembali naik. Tapi dengan laju memang tidak secepat di masa lampau. Kenaikan dari April 2026 dibanding 2025 sebesar 1,95%. Terdiri dari 3 institusi ya, kelompok. Nah, satu pemerintah. Jadi dari 439,77 tadi, sebesar 216,42 miliarnya adalah utang pemerintah ya. Itu kurang lebih 49,21%. Separuh kurang sedikit, jadi nggak sampai separuh ya. Yang biru itu. Kemudian ada utang Bank Indonesia, nanti kita analisis ini yang paling menarik dalam 2 tahun terakhir. Nilainya sudah besar mulai 30,11 miliar, itu 6,85%. Sedangkan yang abu-abu adalah utang swasta 193,25%, 43,94%. Perbandingan swasta dan pemerintah ini mengalami fluktuasi ya. Dahulu pada waktu kita mengalami krisis 98 itu utang luar negeri swasta yang besar. Sekarang swasta pelan-pelan lebih sedikit dari pemerintah dan Bank Indonesia di jumlah. Dulu di jumlah pemerintah dan Bank Indonesia masih banyakkan swasta pada waktu kita krisis. Tetapi ada satu catatan yang penting diketahui, yang dimaksud dengan swasta itu termasuk BUMN. Jadi badan usaha milik negara, umpama yang konsorsium seperti WUS, atau utang Pertamina, atau utang PLN, atau utang Utama Karya ke pihak luar negeri, itu termasuk utang swasta, bukan utang pemerintah. Nah, ini saya buat tabel April 2025 dan April 2026, supaya kita melihat tahu perkembangan setahun ya. Kalau dibandingkan dengan Desember, andai saya taruh, itu namanya year to date. Tapi karena kebiasaan analisis adalah year on year. Nah ini, satu pemerintah dan bank sentral, terdiri dari pemerintah dan bank sentral Bank Indonesia ya. Lalu 2 swasta, swasta itu ada yang lembaga keuangan, ada yang bukan lembaga keuangan. Di lembaga keuangan ada yang bank, ada yang lembaga keuangan bukan bank. Nah begitu, lalu totalnya. Nah ini rinciannya. Nah misal kita ambil contoh, pemerintah itu mengalami kenaikan 3,67%. Nah, paling bawah total tadi kita sudah sebut di atas mengalami kenaikan 1,90% setahun. Perhatikan yang 1.2 yang Bank Sentral, Bank Indonesia itu yang kenaikannya paling pesat setahun ini. Dari 27,9928 miliar dolar menjadi 30,11 miliar dolar. Naiknya 7,55%. Lebih tinggi dari pemerintah dan lebih tinggi dari rata-rata. Sementara swasta justru turun ya. Jadi swasta setahun ini sedikit turun dari 194,61 miliar menjadi 193,25 miliar. Turun min 0,70%. Trennya selama beberapa tahun ini memang turun tapi pelan ya. 439,78 miliar dolar tadi, 77 ya tepatnya. Itu kenaikannya 1,95%. Bukan dari Desember ya, dari April. Ini maaf saya salah ketik, sebetulnya itu April, bukan per Februari, per April 2026. Yang biru menunjukkan nominal per 31 Desember masing-masing tahun, kecuali tahun 26 baru sampai April. Sedangkan yang orange menunjukkan garis perubahan, pertumbuhan dari setahun sebelumnya. Tapi kadang ada pertumbuhan yang negatif tuh ya, seperti 2021 dan 2023. Jadi itu minus ya. Jadi turun kan, seperti gambarnya yang biru turun. Jadi ini kembali mengulangi kepada para pemirsa saya, kalau disebut growth, pertumbuhan itu tidak selalu bertambah, bisa berkurang. Minus jadinya pertumbuhannya. Nah kalau melihat ini, ya sebetulnya utang luar negeri kita di April ini ya bisa dikatakan tidak terlampau melonjak ya, malah di bawah rata-rata pertumbuhannya. Dan nampaknya memang 24 ke 25 berlanjut 26 ini laju pertumbuhan utang luar negeri kita tidak seberapa pesat ya, tetap tumbuh tapi berkurang lajunya. Kalau secara nominal April 2020 adalah utang luar negeri terbanyak sepanjang sejarah. Bisa kita buat berita begitu.
Tapi nggak fair namanya kan. Memang 403,77 miliar itu adalah posisi utang luar negeri terbesar sepanjang sejarah Republik. Hanya dari sisi laju kenaikannya sebetulnya tengah melambat. Nah, lalu bagaimana dengan khusus pemerintah? Yang biru menunjukkan nominalnya, yang garis orange menunjukkan pertumbuhan per tahunnya. Jadi sekarang posisinya April 216,42 miliar. Itu tumbuh 3,67% yang garis orange. Nah, pertumbuhan ini setara saja dengan pertumbuhan 3 tahun terakhir. Bahkan di 2022 kan sempat turun. Nah, di masa-masa lampau pertumbuhannya 2 digit ya, terutama di era-era SBY dan juga di era ketika Pak Jokowi banyak membangun infrastruktur ya. Pemerintahnya juga terpaksa berutang. Jadi ini terjadi perlambatan. Tapi kalau dilihat nominal, tetap naik sebetulnya kan, 23, 24, 25, dan 26. Tapi kenaikannya melambat. Atau sekurang-kurangnya kenaikannya relatif di kisaran 3-4% saja. Kemudian utang bank sentral, di sini saya sebut utang luar negeri Bank Indonesia, kan 3 komponen tadi ya. Utang pemerintah, utang bank sentral atau utang Bank Indonesia. Ini saya tidak buat presentasinya karena kalau digambar agak susah karena di tahun-tahun lampau sebetulnya utang Bank Indonesia itu nggak besar ya. Misalnya 2004 12,64 miliar, bahkan turun. Pernah kita utangnya di 2008 hanya 1,46 miliar, lalu 11,76, terus saja. Nah, sampai di tahun 2020 hanya 2,87 miliar ya. 2.871 juta, jadi 2,87 miliar dolar. Di 2021 langsung melompat menjadi 9,03 miliar. Nah, jadi ketambahannya mencapai 6,2 ya. Di mana itu? Karena ada faktor IMF di Agustus 2021. Jadi pada Agustus 2021 itu IMF itu membagi kuota ke semua negara anggotanya. Membagi cadangan devisa dalam hal ini adalah SDR ya, mata uang IMF. IMF itu punya mata uang sendiri. Itu Indonesia dapat, tapi dicatat sebagai utang Bank Indonesia. Nah, ini juga kita perlu pahami ya, ketika 2 bulan yang lalu kalau tidak salah ada berita Purbaya menolak utang IMF. Sebetulnya menurut catatan tidak pernah pemerintah berutang ke IMF. Jadi dulu waktu kita berutang itu yang tercatat berutang Bank Indonesia. Bahwa mungkin dalam rundingannya pemerintah diwakili Menteri Keuangan karena pemilik Bank Indonesia itu kan tetap negara. Itu mungkin, tapi secara catatan enggak. Jadi beda dengan SBN, dengan utang pemerintah ya. Jadi kita dapat sebenarnya tahun 2021, tapi belum dipakai. Jadi oleh IMF dicatat oleh Bank Indonesia sebagai cadangan devisa, bagian kemudian di aset, hak tarik lembaga internasional. Jadi di asetnya Bank Indonesia ada, tapi di liability-nya di utang juga sama. Hak tarik internasional dalam bentuk utang. Berarti kita punya utang di IMF, jadi balance ya, selisihnya sama itu. Mau nggak mau ketika catatan utang ya dia dicatat. Bukan banyak, seluruh anggota dapat. Sudah ada loh negara-negara yang kesulitan terus pakai. Jadi dari sisi ini kita belum pakai ya. Mudah-mudahan nggak pakai, karena kalau dipakai berarti ya mau dibilang nolak utang IMF. Kalau ini dipakai ya sebenarnya pakai IMF. Nah, yang menarik apa? Di tahun 2023 itu BI Bank Indonesia mengeluarkan apa yang disebut dengan surat utang Bank Indonesia, 2 macam ya. Ada yang disebut sekuritas rupiah Bank Indonesia, ada yang sekuritas valuta asing Bank Indonesia. Kedua-duanya ada konvennya, ada syariahnya, tapi syariahnya kecil. Nah, si SRBI-nya itu yang besar. Dicatat sebagai utang luar negeri kalau si SRBI itu dibeli asing, berarti asing yang ngutangi. Tidak seluruh SRBI, misal posisi SRBI sekarang ini kurang lebih 1.000 triliun ya, April itu nggak sampai, kalau April mungkin masih 950-an. Sekarang di bulan Juni ini sudah 1.000. Itu ya asingnya hanya sekitar 20-25% fluktuasi, yang 75%-nya tetap lembaga keuangan dan bank di dalam negeri. Tapi bagaimanapun berdasarkan itu, maka kalau dicatat ya begini. Jadi utang Bank Indonesia 2 kali melonjak, faktor IMF dan faktor SRBI. Khusus SRBI di tahun 2026 ini menanjak ya. Ini nanti di bulan Mei ini akan naik lagi karena kan SRBI jalan terus nih. Kalau saya kembalikan ke slide sebelumnya tadi, nah ya pemerintah melandai tapi digantikan oleh Bank Indonesia. Jadi sebetulnya kita harus paham ini, karena si Bank Indonesia buat SRBI
buat utang, nanti SRB-nya dia pakai untuk antara lain membeli SBN, jadi ngutangi pemerintah tapi yang rupiah. Jadi khusus luar negerinya terkendali. Ini strategi ya kebijakan moneter, bisa dimaklumi lah, tapi kita juga layak tahu kan sebagai rakyat Indonesia. Nah, bagaimana dengan swasta? Nah, ini swasta. Swasta ini sejak dari 2021, 20 ke 21 dan terus ke sekarang yang garis hijau itu, yang biru itu nominalnya, yang orange adalah persentasi pertumbuhan dari tahun ke tahunnya. Lalu yang garis hijau saya buat karena trennya turun kan. Dan kalau dilihat pertumbuhannya kadang minus 2,34, minus 1, nah sekarang minus 0,70. Jadi perlahan tapi turun jumlah utang luar negeri swasta. Puncaknya di 2020 207,70 miliar dolar ya. Salah satu kontributornya adalah memang BUMN yang relatif melambat. Tambahannya lo yang melambat. Ada BUMN-nya di sini ya, di swasta ini, lihat 2016, 17 kan naik itu yang merah. Tapi jangan lupa kita juga jangan Pak Jokowi aja, Pak SBY juga menaikkan utang luar negerinya banyak. Di swasta ya, swasta ini baik swasta biasa maupun swasta BUMN. Sebagai gambaran porsi swasta BUMN itu kurang lebih 25%. Jadi 1/4 dari utang swasta ini adalah utang BUMN. Nah, belakangan ini ketika sudah proyek infrastruktur relatif tidak seramai di periode pertama Pak Jokowi, maka dia mengalami penurunan. Tapi di era Jokowi naik dan di era SBY juga naik, gitu ya. Informasi diberikan oleh dokumen tadi tentang rasio utang luar negeri atas PDB. Nah, ini juga jangan confuse ya, jangan tertukar. Kan kita juga dengar utang pemerintah atas PDB rasio, nah itu kan 40,40% sekarang. Jadi utang luar negeri jangan lupa, mudah-mudahan nggak bosen nih. Ada utang pemerintahnya, ada utang bank sentral, ada utang totalnya, lalu dibagi PDB, PDB-nya sama. Tentu dalam konteks ini dihitung berdasarkan dolarnya ya, didolarkan. Itu cuma 29,55%, nggak sampai 30. Dan kalau dilihat gambar ini, beda dengan trennya utang pemerintah ya. Kan trennya di 10 tahun terakhir kan kurang dari 30 sedikit, pelan-pelan menjadi 30, lalu jadi 40, di kisaran 40, sekarang bertahan di 40. Ini 29,55%. Saya ulangi lagi, mudah-mudahan pemirsa saya tidak tertukar ya. External debt dengan government debt, utang luar negeri dengan utang pemerintah. Ini rasionya. Berdasarkan ini, utang luar negeri kita bisa dikatakan lebih aman dari utang pemerintah secara rasio, ya kan? Hanya saja kita perlu tahu ukurannya beda. Di utang pemerintah itu kan patokannya adalah pemerintah sendiri ini yang mematok, bukan kita. Itu adalah 60% menurut undang-undang. Meskipun itu adalah undang-undang, bukan patokan aman tidak aman. Sementara kalau external debt ini memang di berbagai wacana di dunia itu sebenarnya angka yang dianggap aman itu 25 bukan 62. Jadi ini ya relatif di atas yang batas yang lazim, yang best practices 25. Meskipun beberapa kajian yang belakangan menganggap sampai 30 aman. Apapun terlepas ini nyerempet batas, saya kira relatif terkendali. Karena kita sempat mencapai 39,35% di 2020 dan ini juga lebih rendah dari tahun-tahun yang lampau ya. Utang luar negeri dibandingkan ekspor. Sebetulnya kalau di utang pemerintah adalah rasio utang dengan pendapatan sebetulnya. Nah, di utang pemerintah dibagi pendapatan itu kan 3,5 kali lipat, 350%. Nah, sementara kalau utang luar negeri dibagi ekspor, ekspornya ini barang dan jasa ya, bukannya ekspor barang. Berarti kan sama dengan pendapatan devisa yang kita terima dari ekspor barang dan jasa, ya, atau sedangkan utang adalah posisi utang kita. Kurang lebih ingin menggambarkan itu kan. Nah, 122,89%. Jadi utang luar negeri sedikit di atas nilai ekspor setahun. Sedangkan posisinya adalah posisi di tanggal bersangkutan. Data terkininya 31 Maret. Tidak tiap bulan datanya. Tadi kan data-data yang di atas tadi adalah sampai bulan April. Tapi khusus rasio-rasio sebagaimana juga rasio yang ini tadi per 3 bulan. Jadi ini 31 Maret, ini juga 31 Maret. PDB-nya disetahunkan, ekspornya juga disetahunkan, kan belum berjalan setahun. Ada cara menghitung disetahunkannya ya. Apapun 122 ini relatif stabil selama beberapa tahun ini. Sempat turun sampai 117 di 2022. Turunnya ya karena ekspornya kuat ya. Kalau tadi kita lihat utang luar negerinya sebenarnya meningkat meskipun perlahan. Tapi ketika ekspor meningkat lebih pesat maka rasionya menurun. Ya sama dengan
utang pemerintah. Seandainya pendapatan meningkat lebih pesat daripada utang, itu maka rasionya turun kan. Nah ini, saya harus fair mengakui dari sisi ini pun utang luar negeri kita terindikasi cukup aman ya per 31 Maret. Kita diinformasikan juga oleh dokumen tadi tentang rasio utang jangka pendek. Mengapa itu penting? Karena kan biar melihat tekanan setahun ke depan. Jadi jangka pendek itu adalah utang sampai dengan setahun. Jadi maksudnya kalau utang yang setahun menurut waktu sisa itu kan utang tuh ada yang waktu ngutang dia 5 tahun, 10 tahun. Tapi kan ada sisa yang harus dibayar setahun ini. Ada juga utang yang memang diutang waktunya sampai dengan setahun ya dijumlahkan. Jadi ini istilahnya rasio utang jangka pendek menurut waktu sisa. Itu lazim ya untuk memperlihatkan beban setahun ke depan terhadap utang luar negeri kita bagaimana. Nah di sini ada dua data yang tak sajikan berdasarkan laporan Bank Indonesia, tapi diolah ya, tinggal beberapa dokumennya kita sambung ya. Tapi ini kembali datanya juga 3 bulanan Maret, tadi kan data kita April, tapi anggap aja begitu. Jadi kalau 430-an miliar itu, berapa persennya yang harus dilunasi kurang dari setahun. Nah ini 19%. Nah ini penting tekanannya. Nah dari sisi ini sebetulnya keadaannya sedikit memburuk beberapa tahun ini. Meskipun 24 sampai 19,46. Tapi di 2017, 18 dan seterusnya itu meskipun tadi utang luar negerinya banyak. Tapi sebetulnya yang jangka pendeknya lebih sedikit porsinya. Karena mungkin utang-utang untuk keperluan infrastruktur. Nah sekarang dari utang dulu yang mungkin untuk 10 tahun sekarang udah memasuki setahunnya kan sudah besar kan yang harus dilunasi. Jadi 19% ini sudah termasuk mengalami peningkatan. Jadi ada sedikit peningkatan beban atau risiko. Tapi kalau dilihat kan tidak melonjak juga yang biru. Nah sementara yang orange itu utang jangka pendek dibagi dengan cadangan devisa. Gampangannya duit yang tengah kita pegang. Ya kalau biru terhadap total utang. Nah kalau yang orange ini terhadap duit yang bisa dibayar untuk dipakai membayar utang luar negeri kan cadangan devisa, nggak bisa rupiah. Nah itu kalau dilihat begitu, sebetulnya tekanan meningkat. Sudah 55,82% per 31 Maret. Jadi total utang itu sudah lebih dari separuh cadangan devisa. Nah, ingat, ini Maret loh ya. Maret memang dibandingkan Desember itu turun ya, Desember 25. Apalagi April, Mei, tapi kan belum ada datanya April, Mei. Kalau kita lihat 55,82 itu adalah yang tertinggi sejak 2014. Nah, maka dari yang biru dan orange sudah mulai ada tekanan terhadap utang luar negeri. Dalam konteks utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek itu meningkat. Dan jangan lupa itu artinya kebutuhan kita akan devisa. Nah, kebutuhan akan devisa itu berarti kan ada tekanan juga kepada nilai tukar. Ini juga menjelaskan mengapa nilai tukar kita, salah satu ya, tidak satu-satunya, yang menjelaskan permintaan akan dolar yang menekan kepada nilai tukar rupiah. Supaya kita fair juga, dalam beberapa rasio kita sangat aman atau sekurang-kurangnya aman. Nah ketika sampai sini mungkin masih belum ada lompatan, tapi yang jelas terjadi peningkatan beban atas utang jangka pendek. Ada lagi istilah debt service ratio. Debt service ratio ya, debt service itu beban utang. Kalau rasio berarti beban utang. Beban utang itu kan ada dua, pembayaran pokok, cicilan atau pembayaran pokok lah prinsipnya, dengan bunga. Nah dijumlahkan. Kalau di pemerintah kan juga ada utang pemerintah. Nah tetapi di dalam utang luar negeri ini ada beberapa definisi. Jadi ada termasuk misalnya membayar kewajiban terhadap utang, ya tidak hanya bunganya ya, mungkin juga keuntungan dan sebagainya. Ada cara menghitungnya. Sayangnya kita langsung disajikan rasio ya, tidak disajikan angkanya. Sehingga kita baca definisi itu ada istilah tier 1, ada tier 2. Tier 1 itu kurang lebih beban yang pokok sajalah. Ya, pokok plus bunga-bunga pokok. Sementara kalau tier 2 itu seluruh beban yang harus dibayarkan terkait dengan utang luar negeri. Makanya yang tier 2 rasionya lebih tinggi ya, 34,86%. 31 Maret. Sedangkan yang khusus tier 1 itu 14,50%. Intinya kalau makin tinggi rasio ya berarti makin berat bebannya. Kalau dilihat begini agak beda dengan utang pemerintah. Trennya tren turun. Nah, relatif aman kalau dilihat dari sini ya kan. Turun perlahan. Kita pernah mencapai puncaknya 2020. Bahkan 2015 dulu juga bebannya berat. Jadi ini terjadi penurunan.
baguslah kalau ada lihat dari ini. Anda bisa masuk ke laman Bank Dunia, ada juga laporan tahunan yang terkait dengan external debt masing-masing negara. Nah, sayangnya datanya baru sampai 2024. Ini utang luar negeri atas ekspor. Ini sayangnya yang tier 1, tier 2 definisi di sini agak beda. Tapi apapun, di sini pakainya lebih simpel nih di data Bank Dunia ini. Debt service berarti bunga plus cicilan dan pokoknya yang terkait dengan imbal hasil atas utang dibandingkan dengan ekspor. Ekspornya adalah barang dan jasa, berarti pakai transaksi berjalan ya. Nah, kita di kisaran 25%. Memburuk dibandingkan 23, 24, kita 25, dugaan saya 25 turun sedikit ya, 24-an. Tetapi perhatikan, yang orange itu adalah rata-rata low and middle income. Termasuk Indonesia di dalamnya. Makanya tadi saya katakan dalam konteks teori ini sebetulnya 25% yang umum ya dianggap aman. Nah, kita ya paslah di batas itu. Tapi seluruh negara-negara hanya 13% loh. Termasuk Indonesia di dalamnya. Kalau dilihat ini, ya nggak sebagus yang saya jelaskan di depan tadi kan. Dalam kacamata perbandingan antar negara, beban bayar utang kita luar negeri itu cukup besar. Rasionya lebih tinggi dari rata-rata. Meskipun kalau dilihat birunya cukup signifikan membaiknya ya. Mulai mendekati yang orange. 2025 kelihatannya juga kita birunya membaik. Mungkin 24 atau 23. Tapi jangan lupa, di dunia juga menurun. Jadi memang beban utang luar negeri banyak negara itu sebenarnya turun. Yang beban beratnya adalah di utang pemerintah. Karena utang pemerintah kan campuran. Kita itu kan utang luar negeri itu bisa dilihat dari asal negaranya. Negara plus lembaga internasional. Misalnya Bank Dunia kah, Bank Pembangunan Asia kah, atau apa, konsorsium. Tapi ada juga data negara. Nah, berdasarkan data utang negara kepada negara, kita kepada Amerika Serikat itu hanya 27,99 miliar. 28 miliar lah, ya kan? Tetapi utang luar negeri yang berbentuk dolar, berdenominasi dolar 269, hampir 10 kali lipat. Artinya apa? Artinya utang luar negeri kita kepada Amerika Serikat seluruhnya dolar, sementara ke banyak negara lain ya dolar gitu. Nah, ini contohkan Jepang. Jepang itu selisihnya sedikit lah, utang kepada Jepang. Seluruhnya ini ya, bukan hanya pemerintah termasuk swasta, itu kurang lebih 20,9 miliar, tapi yang yennya hanya 18,98. Berarti ada kurang lebih 2 miliar dolar yang pakai mata uang bukan yen, kemungkinan besar dolar. Nah, Cina juga lebih banyak utang kepada Cina dibandingkan yuannya. 25 berbanding 17. Jadi utang kepada Cina ya barang 20-30%-nya adalah dalam bentuk dolar Amerika. Yang 70%-nya yuan. Nah, yang paling menarik adalah Singapura. Utang luar negeri terbesar Indonesia itu kepada negara dicatat sebagai utang antar negara, bukan kepada negara. Singapura ya, Singapuranya bisa perusahaan, bisa apapun. Itu 53,96 miliar. Nah, tetapi utang ke Singapura umumnya pakainya dolar, karena pakai dolar Singapura hanya 520 juta. Nah, dan juga saya tambahkan info di atas, sebetulnya utang luar negeri kita itu tidak seluruhnya valuta asing, ada rupiah loh ya. Mengapa? Kan saya sudah katakan di depan tadi, definisi utang luar negeri itu adalah utang kepada pihak luar negeri, dari pihak Indonesia, bukan hanya pemerintah ya. Nah, maka misalnya BI tadi mengeluarkan sekuritas rupiah Bank Indonesia, ya dari sekitar 1.000 dipegang oleh asing 250. Maka yang 250 triliun didolarkan itu tercatat sebagai utang luar negeri, tapi nominalnya kan rupiah. Begitu juga ketika pemerintah buat surat berharga negara, kan yang rupiah ada banyak itu. Sekitar 850 triliunnya dipegang asing. Nah, maka tercatat sebagai utang luar negeri, tapi secara denominasi rupiah cukup banyak ya. 81,58 miliar. 18,50% dari total utang luar negeri. Yang valuta asingnya 81,45. Nah, dari 100% valuta asing itu yang 355 miliar, nah itu 75%-nya itu adalah dolar. Negara banyak kita ngutang kemana-mana, tapi sebagian besar ngutangi dalam dolar. Maka saya tutup, secara umum kondisi utang luar negeri Indonesia tidak mengindikasikan soalan yang buruk atau ancaman gagal bayar. Berbagai indikator pun tidak buruk, sebagian membaik. Kita tetap lebih buruk dari rata-rata negara berpendapatan rendah dan menengah.
Nah, salah satu yang perlu dicermati adalah utang luar negeri pemerintah dan utang luar negeri BI, khususnya Bank Indonesia, meningkat lebih cepat dari biasanya. Ini kalau kita gabungkan berarti memang besar di situ. Risiko sejauh ini terkontrol, tidak ada tanda-tanda bahaya, tapi kalau ada external shock, ini tetap berbahaya. Dan jangan lupa, ini kan data sampai April. Di bulan Mei ini nampaknya pemerintah getol banget nih menerbitkan global bond, berarti utang luar negeri. Presiden, Menteri Keuangan pergi berbahaya luar negeri untuk menawarkan utang atau mencari kesempatan untuk berutang. Jadi kita menunggu ke depan. Mudah-mudahan utang luar negeri kita masih tetap terkontrol, karena salah satu transmisi kalau kita mengalami krisis itu adalah melalui memburuknya kondisi utang luar negeri. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat.